Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bangun ruang, terutama untuk sifat-sifat bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, dan juga mencari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kita belajar matematika untuk kelas 6. Jika kalian menyukai video ini, kalian di akhir nanti bisa untuk klik like-nya dan juga subscribe-nya ya, agar channel My Class My Adventure dapat berkembang dan dapat tembus 10.000 subscriber. Terima kasih. Langsung saja kita bahas materi intinya, menentukan sifat-sifat bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang di sini kita belajar ada 3, yaitu rusuk, titik sudut, dan sisi. Rusuk artinya adalah pertemuan dua sisi yang bentuknya berupa garis. Itu pengertian dari rusuk. Titik sudut adalah titik pertemuan beberapa rusuk. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, itu pengertian dari rusuk, titik sudut, dan sisi. Jika pada gambarnya atau gambarnya bangun ruang atau bentuknya bangun ruang, di mana posisinya rusuk, titik sudut, dan sisi ya. Oke, kita belajar. Di sini Pak Putra ada beberapa bangun ruang yang kita pelajari. Yang pertama adalah kubus. Kubus bentuknya seperti yang tampil pada video ini. Yang namanya rusuk adalah garis, bentuknya garis. Maka ini ya, garis-garis inilah yang dinamakan rusuk. Jadi garis ini namanya rusuk. Nah, rusuknya ada berapa pada kubus itu? Bisa kita hitung. Untuk yang depan 1, 2, 3, 4. Yang belakang 1, 2, 3, 4 jadi 8. Sebelah kanan kirinya 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk ada 12 jumlahnya. Titik sudut yaitu per titik pertemuan beberapa rusuk, maka di ujung-ujungnya inilah yang dinamakan titik sudut. Ujung-ujung ini namanya titik sudut. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada kubus titik sudutnya ada 8. Sedangkan sisi adalah bidang yang membatasi. Maka ini ya, sisi ini yang di sebelah kanan, terus kiri ada 2, depan 3, belakang 4, bawah 5, atas 6. Maka sisinya ada 6. Nah, itu ya adik-adik ya, bisa ya, paham ya pastinya menentukan rusuk, titik sudut, dan sisi. Oke, kita coba bahas lagi yang bangun ruang yang lainnya. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sisinya depan ini 1, belakang 2, bawah 3, atas 4, kiri 5, samping kanan 6. Maka ada 6. Jumlahnya sama seperti kubus ya di sini. Oke, kita lanjut bangun ruang yang ketiga yaitu 5 segitiga. 5 segitiga rusuknya berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuknya. Titik sudutnya 1, 2, 3, yang bawah ada 3, yang atas ada 1, berarti 4. Sisinya bawah 1, depan 2, kanan 3, kiri 4. Maka sisinya ada 4. Bangun ruang yang keempat 5 segi 4. Rusuknya yang miring ini atau yang tegak ini 1, 2, 3, 4. Yang bawah 5, 6, 7, 8. Rusuknya ada 8.
Titik sudutnya atas 1, yang bawah 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 5 titik sudut. Sisinya bawah 1, terus yang tegak ini depan 2, kanan 3, belakang 4, kiri 5. Maka sisinya ada 5. Oke, kita lanjut bangun ruang yang kelima. Bangun ruang yang kelima yaitu prisma segitiga. Rusuknya ada berapa ya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuknya. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sisinya atas 1, bawah 2, kiri 3, kanan 4, depan 5. Sisinya ada 5. Lanjut bangun ruang yang keenam, prisma segi 4. Prisma segi 4 ini kan bentuknya seperti kubus atau balok ya. Maka kalau kita mengingat yang tadi, rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8, sisinya ada 6. Itu ya adik-adik ya. Berikutnya bangun ruang yang ketujuh. Kerucut di sini memiliki rusuk hanya 1 ya, yaitu pada lingkaran atau alasnya ini rusuknya hanya ada 1. Sedangkan yang miring ini merupakan garis pelukis, bukan rusuk. Paham ya? Titik sudutnya di sini untuk kerucut tidak ada atau 0. Yang atas ini bukan rusuk, bukan titik sudut, melainkan titik puncak. Namanya titik puncak. Ya, berdasarkan pengertian tadi, titik sudut terbentuk dari pertemuan beberapa garis atau beberapa rusuk. Oke, paham ya? Jadi di sini untuk kerucut tidak memiliki titik sudut. Sisinya kerucut ada 2. Yang alas, yang bawah, serta yang tegak ini, atau namanya selimut dari kerucut. Yang atas namanya selimut kerucut. Bangun ruang yang ke-8 kita pelajari yaitu tabung. Tabung memiliki 2 rusuk, 2 rusuk lingkaran, atas sama bawah, 2 rusuk. Yang tegak ini merupakan selimut tabung. Jadi tidak berupa garis seperti ini ya, tapi selimut. Titik sudutnya itu tidak ada ya, 0 titik sudutnya, karena tidak ada pertemuan antara 2 garis lurus. Untuk sisi di sini memiliki 3 ya tabung, atas, bawah, sama sisi selimutnya. Nah sekarang bola, bangun ruang yang terakhir. Bola tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki 1 sisi, yaitu sisi melingkar ini. Oke adik-adik, yang berikutnya yang kita pelajari yaitu jaring-jaring bangun ruang. Apa sih pengertian dari jaring-jaring? Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Itu pengertian dari jaring-jaring. Yang kita pelajari yang pertama yaitu jaring-jaring kubus. Kubus ketika dibelah nanti akan membentuk jaring-jaring seperti tampak pada gambar. Nah, di sini Pak Tra hanya memberikan contoh 2 jaring-jaring dari kubus ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Jika yang warna merah, arsir warna merah ini sebagai alasnya atau yang bagian bawah, maka yang warna hitam jika disusun menjadi kubus sebagai penutupnya atau sebagai atasnya. Begitu pula dengan yang gambar kedua ini. Oke, paham ya adik-adik ya? Yang kedua, kita belajar jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok, Pak Pra ngasihkan contoh 2 gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sama ya, jika warna merah ini sebagai
alasnya atau sebagian bawah, maka yang warna hitam ini merupakan sebagai penutupnya. Begitu pula gambar yang kedua, sama. Oke, ini contoh dari jaring-jaring balok. Yang ketiga, jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas segi 4. Segi 4 ini sebagai alasnya, tampak pada gambar yang diarsir warna merah ini sebagai alasnya, memiliki 4 sisi. Jika dibuka, jaring limas segi 4 membentuk jaring-jaring seperti ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, seperti itu ya contohnya. Oke, kita yang keempat. Yang keempat yang kita pelajari adalah jaring-jaring kerucut. Kerucut jika dibelah juga akan menampilkan seperti ini ya. Bentuknya menyerupai segitiga, tapi bukan termasuk segitiga ya, karena yang bagian bawah di sini bukan garis lurus tapi garis melengkung dan satu lingkaran sebagai alasnya. Perbedaannya hanya posisi lingkarannya yang sebagai alasnya, bisa di tengah, bisa di kiri ataupun di kanan. Jaring-jaring yang terakhir yang kita pelajari pada video ini yaitu jaring-jaring tabung. Jaring tabung di sini Pak Pram ngasihkan 2 contoh saja. Yang persegi panjang ini sebagai selimut tabungnya. Lingkarannya ini yang bawah sebagai alas, atas sebagai penutup. Perbedaannya ada di posisi lingkarannya saja. Nah, itu ya adik-adik yang kita pelajari pada video ini. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kenapa kita harus mempelajari pangkat 3 dan akar pangkat 3? Karena di sini dapat membantumu untuk menghitung volume pada bangun ruang kubus. Ya, nanti volume kubus itu ada rumusnya dan hitungannya pasti menggunakan pangkat 3 ataupun akar pangkat 3 ini. Nah, kita pelajari dulu pangkat 3. 1 pangkat 3 artinya di sini bukan 1 kali 3 ya, tetapi 1 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 5 pangkat 3 125. 6 pangkat 3 216. 7 pangkat 3 343. 8 pangkat 3 512. 9 pangkat 3 729. 10 pangkat 3 1000. Nah, kalian ini wajib ya untuk dihafalkan. Kalau kamu nggak hafal, nanti susah untuk menjawab akar pangkat 3. Oke, di sini kita mencari nilai dari akar pangkat 3. Yang A, akar pangkat 3 dari 1728. Caranya, pisahkan dulu 3 bilangan dari sebelah kanan. 1, 2, 3 kita pisahkan. Nah, kita hitung, kita lihat angka 1 yang di sebelah kiri. Dari pangkat 3 yang ada hasilnya 1, yaitu ini ya, 1 pangkat 3 ya, kita ambil satunya 1. Kemudian lihat angka paling akhir, yang paling kanan adalah angka 8. Hasil pangkat 3 yang ada angka 8-nya ini ya adik-adik, 8 diambil dari 2 pangkat 3, maka 2 ini yang kamu tulis, bukan hasilnya tapi 2-nya. Maka akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Paham? Kita coba jawab bersama yang B. Akar pangkat 3 dari 17.576. Kita pisahkan dulu 3 bilangan dari sebelah kanan. 1, 2, 3 kita pisahkan. Nah, sekarang 17 sebelah kiri kita lihat dulu. Ada nggak hasil pangkat 3 yang 17? Oh, tidak ada. Berarti yang kita ambil adalah yang mendekati dari 17. Yang paling dekat adalah hasilnya 8. Kita menggunakan 27 nggak bisa karena melebihi dari 17.
maka harus di bawahnya yaitu 8. 8 ini hasil pangkat 3 dari 2 ya. 2-nya ini yang kita tulis 2. Kemudian angka terakhir 6. Hasilnya yang ada angka 6-nya yang paling belakang yaitu 216 ini. Ini maka yang diambil adalah pangkat 6 6 dari pangkat 3. 6-nya ini yang kita ambil 26. Paham ya Adik ya? Oke, yang terakhir yang C. Akar pangkat 3 dari 50.653. Pisahkan 3 angka 1, 2, 3 kita pisahkan. Yang mendekati 50 di bawahnya 50 adalah 27. 27 hasil dari 3 pangkat 3. 3 ini yang kita tulis. Kemudian lihat angka terakhir angka 3. Yang di belakangnya angka 3 yaitu 343 ini ya. Maka yang diambil adalah 7-nya. Kita tulis 7. Maka hasil dari akar pangkat 3 50.653 adalah 37. Oke adik-adik, bisa kita pahami ya pembelajaran kita kali ini. Jika menyukai pembelajaran ini atau video ini, silakan untuk meninggalkan like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang dan dapat tembus 10.000 subscriber. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bangun ruang, terutama untuk sifat-sifat bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, dan juga mencari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kita belajar matematika untuk kelas 6. Jika kalian menyukai video ini, kalian di akhir nanti bisa untuk klik like-nya dan juga subscribe-nya ya, agar channel My Class My Adventure dapat berkembang dan dapat tembus 10.000 subscriber. Terima kasih. Langsung saja kita bahas materi intinya, menentukan sifat-sifat bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang di sini kita belajar ada 3, yaitu rusuk, titik sudut, dan sisi. Rusuk artinya adalah pertemuan dua sisi yang bentuknya berupa garis. Itu pengertian dari rusuk. Titik sudut adalah titik pertemuan beberapa rusuk. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, itu pengertian dari rusuk, titik sudut, dan sisi. Jika pada gambarnya atau gambarnya bangun ruang atau bentuknya bangun ruang, di mana posisinya rusuk, titik sudut, dan sisi ya. Oke, kita belajar. Di sini Pak Putra ada beberapa bangun ruang yang kita pelajari. Yang pertama adalah kubus. Kubus bentuknya seperti yang tampil pada video ini. Yang namanya rusuk adalah garis, bentuknya garis. Maka ini ya, garis-garis inilah yang dinamakan rusuk. Jadi garis ini namanya rusuk. Nah, rusuknya ada berapa pada kubus itu? Bisa kita hitung. Untuk yang depan 1, 2, 3, 4. Yang belakang 1, 2, 3, 4 jadi 8. Sebelah kanan kirinya 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk ada 12 jumlahnya. Titik sudut yaitu per titik pertemuan beberapa rusuk, maka di ujung-ujungnya inilah yang dinamakan titik sudut. Ujung-ujung ini namanya titik sudut. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada kubus titik sudutnya ada 8. Sedangkan sisi adalah bidang yang membatasi. Maka ini ya, sisi ini yang di sebelah kanan, terus kiri ada 2, depan 3, belakang 4, bawah 5, atas 6. Maka sisinya ada 6. Nah itu ya adik-adik ya, bisa ya, paham ya pastinya, menentukan rusuk, titik sudut, dan sisi. Oke, kita coba bahas lagi yang
bound ruang yang lainnya. Bound ruang yang kedua yaitu balok. Balok rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana tadi? Diulangi lagi ya.